Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Waalaikumsalam. sahabat-sahabat sekalian, jumpa lagi bareng saya Muhammad Mabrur, lama banget ya baru nongol lagi. Soalnya ya kesibukan yang ini sih nggak penting-penting amat. Jadi alhamdulillah di bulan puasa semoga sahabat-sahabat semua sehat ya, berkah puasanya, jangan sampai bolong. Soalnya ya saya tahu kalian ini pejuang yang beban-beban keluarga, tapi juga harus tetap berpuasa, nggak boleh telat, nggak boleh bolong dong. Ya. Kata anak Jaksel itu generasi sandwich. Generasi sandwich. Iya. Ada juga generasi ini. Onde-onde. Jadi bukan cuma atas bawah, sekeliling kita. Semua ke kita tuh. Kalau di Jawa tulang punggung tapi tulang tulung, Bu. Oh, tulang tulung. Iya. Nah, sahabat-sahabat udah lihat bareng di sini saya bareng seorang Habib influencer, tapi Habib ini belakangan ini Habib ini influencer login dia. Saya lagi influencer. Influencer login, tapi herannya sahabat-sahabat itu sasarannya ke cuman satu orang gitu loh, ke Onat doang gitu. Nggak tahu kenapa gitu loh. Ini apa istimewanya sehingga kenapa kayak dipepet mulu gitu Onatnya. Onatnya Login, iya. Login gitu, Beb. Onat login ya? Ya karena Onat itu kan pemain musik dan musik itu haram. Istilahnya Onat ini double kill gitu. Oke, ada Mas Ulin. Ya, ada Mas Ulin nih dari Capondok ya. Betul. Udah dari kopinya sih udah. Betul. Dan Pondok kotor banget. kopiahnya ya. Kita di sini akan ngobrol-ngobrol soal ini, Bib. Kata ini anak-anak sekarang itu gibadah gitu. Gibadah. Gibah dan beribadah gitu. Oh, iya. Oke, nanti kita akan ngobrol soal itu ke Bib Itu Jafar. setara dengan STMJ. Apa itu? Sholat terus maksiat jalan. Aduh, bisa. cuak. Cuak dulu dong. Itu kan dua kata lucu ya, gibadah. Kok bisa gibah? Iya, itu gibah digabung? tapi tetap ibadah gitu. Bahkan dalam bersamaan, dalam posisi beribadah juga bergibah gitu. Iya, di masjid habis tarawih 2 rakaat, Langsung. tipis-tipis bisa tuh. Tipis-tipis. Iya kan? Benar. Iya. Dulu sering gitu tuh. Gibahin sarung. 2 rakaat pengantarnya dulu. Lo tahu nggak? Si ini, wah dia mah parah. Tapi kita sholat dulu. Iya. Setelah 2 rakaat baru tuh kan jedanya kan. Misalnya jedanya kalau tradisi NU itu kan pertama la ilaha illallah. Nah, itu kan agak Jeda. mungkin 10 menit tuh. Nah, itu baru totalitas. Terus setelah itu 2 rakaat sepil dikit, setelah itu baru dilanjutkan di ya tawa. Nah, hajar tuh. Berarti gibadahnya ini juga 23 rakaat. Makanya Paripurna. Orang-orang tadarus kita gimana lagi? Masuk Iya. tuh ya kan. Terus aja gitu tuh. Dan ini di masjid itu kan ngomongin duit aja kalau bisa enggak. Iya. Ya, Ngomongin berdagang jangan, bisnis. ya. Ini Iya. ngomongin orang. Tapi sebenarnya gimana sih, Bib? Sebenarnya kayak itu kan secara orang biasa kadang kayak nggak natural gitu Iya, loh, nggak sengaja gitu. Kita kan orang pasti udah pada tahu gibah itu dilarang lah dalam agama gitu Iya. kan. Ibaratnya memakai bangkai Saudara sendiri. saudara Makan sendiri. Ada Ada bahkan puasa makan daging biasa aja nggak boleh. Ini daging saudara sendiri. Iya. Saudaranya Habib lagi. Aduh. Makan daging Habib. Aduh. Ini makan daging tong sancong tuh. Bisa abadi ya. Atau di stall ya di Sebenarnya gimana tuh, Bib? Ya kan biasa kita nggak sengaja gitu loh. Iya. Natural aja. Tiba-tiba itu kemarin A, B, C, D gitu. Gimana sebenarnya kalau nggak sengaja gitu? Iya, itu kan nggak sengaja sebenarnya muncul dari kebiasaan ya. Waduh. Iya kan? Sesuatu yang luar Iya juga biasa ya. menjadi biasa kalau dibiasakan. Nah, masalahnya dia itu bukan nggak sengaja, tapi terbiasa. Terbiasa. Sehingga autopilot udah. Iya. Kayak saya dulu pas lagi kerja kantoran tuh, itu kadang perjalanan nggak nyadar. Saking udah biasanya, tiba-tiba nyampe aja. Dan itu nggak kecelakaan.
Nah, makanya dalam tradisi Berarti teknologinya Autopilot, lebih tinggi dari Tesla tuh, Bib. iya, makanya. Dan lebih tinggi dari Rubicon. Cuak. Dan ini makanya dalam tradisi tasawuf, para sufi itu, para kekasih Allah dalam spiritualitas Islam, itu kunci utamanya adalah riyadhah, pembiasaan. Dari yang kecil, kata Nabi, yang penting istiqomah. Nah, masalahnya seringkali Ramadan itu sebaliknya. Banyak tapi musiman. Nah, ini kan tayangnya Lebaran Iya, kan. iya, iya. Nah, ini mereka nih sedang OTW naruh Qur'annya di atas lemari lagi. Bersihnya nanti puasa lagi tuh. Iya, Quran. Betul. Sajadahnya dilipat lagi. Mukenahnya di ini Iya, lagi. aplikasi NU online-nya dihapus. Waduh. Langsung Iya. download VPN lagi. Waduh. Iya. Buat main game maksudnya kan, Beb. Iya. Main game. Ya. Game itu ya yang aplikasi hijau ya. Iya, Tokopedia kan maksudnya. Iya, itu. Ini benar. Berarti karena kebiasaan, Beb. Saya menyelamatkan Menurut terus aku ini sih ya. Natural keluarnya. Iya, karena Tapi dia itu berdosa nggak? tetap aja berdosa. Justru itu Tapi dosanya nggak serius. disengaja. Artinya sudah menjadi habit kan. Waduh. Dosa itu kan ketika sudah menjadi habit, dia berarti muncul dari nafsul ammarah, nafsu Iya. yang tidak terkendali, yang dia bahkan nggak nyadari bahwa itu dosa. Dosa. Nah, yang ada yang dosa tapi terkendali itu dari nafsul lawamah. Artinya dia bukan kebiasaan, dilakukan sesekali, tapi ketika melakukannya nggak Tersadar gitu. totalitas, Dan tersadar bahwa bahwa dan ini setelah salah. melakukannya sepersekian detik langsung menyesalinya tuh. Oh. Itu kayak dosa-dosa yang biasa kita lakukan di pondok dulu kan, Iya. ya kan? Dulu di pondok dosa terbesar apa? Gosop sih saya kalau. Gosop itu yang terbesar saya. Iya, banyak tuh di pondok dulu kan, begitu keluar dari kamar mandi langsung menyesal. Iya. Iya. Itu jadi Menyesal karena nggak baca doa tadi pas mandi kan, Beb. Iya. Iya. Benar. Sapu bersih terus Ah, saya. jadi gitu. Karena kebiasaan akhirnya autopilot dan kerja tim tuh. Gibah itu di tongkrongan Teamwork kerja tim. Iya. Karena Jadi gibah nggak bisa terjadi kalau nggak ada tim ya. bisa sebenarnya kata Imam Ghazali itu gibahnya hati itu kan sendiri. Dan itu sudah dosa kalau dalam tradisi tasawuf. Oh, dalam hati pun kalau misalnya kita berbisik-bisik Ngomongin Sudah harus Udah. diistighfari, Beb ya. Diistighfari. Iya. Dan kalau udah pakai partner biasanya teamwork. Iya. Misalnya bertiga nih ya, ada yang ngelempar. Iya. Tahu nggak si itu tuh? Ah. Dia parah. Masa ke orang tua begitu? Iya. Nah, langsung masuk nih bagian ngomporin nih. Iya. Minyaknya udah dilempar nih. Iya. Dikomporin, belum jadi. Iya, gue Tinggal juga bakar, nggak Bi. segitunya kayaknya sama orang tua gue. Nah, ada muncul pihak ketiga kayak pemadam, padahal isinya Yang keluar itu gas. Kompor Pertamax. juga. Kompor juga. Dia bilang, gak boleh gibah. Apalagi kita lebaran gini, abis maaf-maafan. Iya. Tapi menurut gue emang parah. Kayak Iya, iya. mundur, Iya, tapi iya. kayak orang nyeruduk, mundur satu langkah, maju. Ribuan langkah. Biasanya dia yang Beb. Yang orang yang kayak gitu biasanya sangat ini Apa? punchline-nya banget gitu. Iya, dia. Punchline-nya banget. Dia Tapi yang ini, itu. Beb. Tapi kalau secara hukum dosa gibah itu setara apa sih? Kalau Gitu, dosa ghibah itu kan setara memakan daging saudaranya sendiri. Begitu kata suratul Iya, iya. Hujurat kan. Makan steak enggak? Iya, stick tapi punya saudara sendiri. Sebenarnya bayangin ya. Medium rare. kalau dalam tradisi tasawuf itu kan huduri, sesuatu itu bisa dihadirkan sebagaimana sesuatu itu sendiri. Maka itu sebenarnya bagi seorang sufi itu menjijikkan karena ketika dia gibah seperti makan daging saudaranya sendiri. Waduh. Makanya di bulan Ramadan tuh sebagian ulama di Tarim, Iya. Hadramut Yaman sana, dia nggak baca Quran di siang hari Iya. karena merasakan lezatnya Al-Quran sehingga dia tidak bisa fokus kepada rasa lapar dan rasa haus itu, Iya. sehingga mereka memilih malam hari Baca membaca Qurannya. Al-Qurannya karena Al-Quran itu memang surat Maryam dan surat Yusuf misalnya itu seperti buah-buahannya orang di surga kelak. Betul. Nah, ketika mereka sudah dikuasai oleh hatinya yang surgawi, itu nikmat ketika baca Quran. Nah, ketika ghibah mereka menjijikkan. Nah, cuman masalahnya level kita kan tidak di sana. Betul. Level kita kan di manusia hukum nih masih. Nah, seharusnya paling tidak imajinasi. Lu
ketika gibah itu, ya bayangin aja ya kayak makan daging saudara kita sendiri tuh. Jadi Makanya nggak imajinasi tertinggal. itu kan oleh Syed Hussein Nasr dibilang akal yang terspiritualkan dan spiritualitas yang rasional. Iya. Jadi dia di tengah-tengah antara Aduh, udah akal tinggi. dan spiritualitas tuh bagus dia. Iya. Makanya kata Karen Armstrong tuh konsep saya tentang Tuhan yang terbaik itu justru ketika saya anak-anak. Masih belum ribet-ribet, oh Tuhan itu begini-begini kayak pertanyaan Onat tuh. Belum masih pure Tuhan yang maha segalanya pokoknya. Imajinasi itu karena kekuatan utamanya. Kekuatan imajinasi. Gitu. Imajinasi, dia mengimajinasikan pokoknya Tuhan baik dan selalu bikin baik-baik aja. Kayaknya jadi dewasa itu kadang imajinasi kita berkurang gitu lebih. Iya. Makanya Karena- banyak orang yang netizen, aduh capek banget jadi orang dewasa. Iya, karena imajinasinya Iya. udah digeser sama Kredivo. Wow, cuak lagi. Pay letter. Tapi berarti ini Bib, acara TV yang beritanya gosip-gosip itu full gibah itu. Iya, itu full gibah. Akhirnya kan. Iya, makanya kan dulu pernah PBNU tuh mengharamkan itu. Oh iya. Iya, Oh, pernah iya. memfatwakan itu, Bin. Menurut rekan Iya, bahwa acara-acara infotainment dan gosip-gosip itu kan masuk kategori gibah gitu. Dan itu kerjanya PBNU memberikan status hukum. Nah, Oh, iya, tugas betul. kita adalah bukan hanya bilang itu haram, tapi bagaimana menghadirkan tuntunan yang bernilai tontonan sehingga bisa menggeser keterikatan dan Iya, habit iya. orang serta kemenarikan orang melihat tontonan yang tidak bernilai tuntunan seperti itu. Karena kalau cuma diharami, ya mungkin sebagian orang akan berhenti. Tapi bagi sebagian orang lain, so must be go on. Gitu. Iya. Dia tetap jalan. Maka harus diisi oleh orang-orang seperti Caulin yang dengan cah pondoknya itu. Iya. Menggeser konten-konten Menggeser. gibah. Geser. Makanya itu soal persaingan akhirnya. Benar, Kayak di betul, TikTok betul. kan, di Iya. Instagram, di platform media sosial lainnya. Diharamkan tuh nggak sepenuhnya bisa jadi solusi. Ya harus kita memberikan alternatif narasi yang bisa bikin yang ini jadi tidak menarik. Terpinggirkan gitu. Iya, karena pada dasarnya yang menarik itu yang positif sebenarnya kan. Kan dia iya, ngasih iya. makanan hati sehingga bisa membahagiakan. Nah, itu kan bisa menjadi itu, Beb. Kalau kita lihat ya, karena tadi bergibah itu harus ada teamwork gitu. Nah, itu tempatnya itu memang di media sosial. Karena semuanya Wah, jadi iya sih, teamwork. ngeri-ngeri. Karena salah Komen ya. jadi teamwork. Salah satu tongkrongan baru itu kan media sosial. Media sosial. Makanya saya itu sering bilang bahwa keluar dari grup WhatsApp itu bisa jadi jihad loh. Iya kan? Unfollow akun Iya. tertentu bisa jadi jihad. gitu. Betul, karena kata Nabi kalau ada tongkrongan yang nggak menyebut kata nama Nabi Muhammad, nama Allah ya tinggalin aja, apalagi nyebut nama orang lain untuk digibahin gitu. Tapi FYP aman ya Bib? Ya dari joget-joget aman. FYP, nah saya tuh kalau ada FYP yang nggak menarik tuh, nggak menarik menurut agama, menurut nafsu kita menarik tuh. Terus gimana ya kalau misalnya kan di FYP tuh ada konten gibah nih tiba-tiba jadi FYP nggak sengaja gitu loh muncul di timeline kita. Waduh, Pada prinsipnya itu kan kan bukan nggak sengaja gitu. iya, seperti orang ngelihat orang yang bukan muhrim di penglihatan pertama kali itu rezeki. Iya. Harus disyukurin. Harus Dinikmatin. Ya Dinikmatin. gak dinikmati juga. Tapi Rezeki itu kan harus jangan dinikmati. aja mau gimana. Tapi tinggal kemudian di scroll. Jangan lupa tapi di like. Biar besok muncul lagi tuh. Iya. Bookmark. Algoritma masuk gitu. Sebenarnya kita punya kedaulatan sih kan sekarang TikTok ngasih button soal tidak tertarik Iya. untuk menghilangkan begitu. Tapi kadang itu di suggest oleh Disuguhi si oleh algoritma. Iya, si algoritma, bukan algoritma, oleh media sosial itu sendiri. Iya. Makanya aku tuh punya kebiasaan punya beberapa email untuk kalau udah email yang dipakai untuk YouTube itu banyak berita-berita yang nggak aku suka. Bahkan mungkin dia berita biasa aja kayak berita politik. Aku kan suka menghindari berita-berita gitu. Ya aku ganti ke email baru agar dikocok ulang tuh algoritmanya. Oh, iya. Jadi nggak larut di algoritma yang dibentuk oleh platform. Iya, karena pada prinsipnya orang besar itu ngomongin ide. Orang besar ngomongin Ide. Orang Oke. yang nggak begitu besar dia ngomongin peristiwa. medium lah ya. Medium. Nah, orang kecil ngomongin orang lain. Aduh. Gibah. Gibah tuh. Dan itu memang tersebar di konten-konten di media sosial, terutama di kolom komen gitu.
Benar. Kalau Kan banyak komen, orang yang iya. nggak nonton videonya tapi Langsung lihat komen. komennya. Lihat komennya tuh. Jadi setuju. Makanya di Quran tuh di Suratul Hujurat ayat ke-12 tuh kan jelas-jelas kita mau dijaga dari ghibah. Ghibah itu disebut yang ketiga. Yang pertama ijtanibu katsiran minadh-dhon. Prasangka dulu. Karena pintu masuk ke ghibah ini kan prasangka. Prasangka. Kemudian wala tajassasu, memata-matai. Ini juga pintu menuju ghibah. Memata-matai dalam hal Ya, memata-matai stalking mantan untuk gibahin kan ya. Iya. Stalking orang yang lebih sukses dari kita. Mantannya lebih jelek ya. Tapi Apa ya? ya kan kita nggak bisa menghindari gitu loh, Bib ya. Membicarakan orang lain lah, itu nggak bisa dihindari. Batasan disebut gibah itu pada saat apa gitu loh? Iya. Kita membicarakan apa? kadang orang bilang gini ya, gue gak gibah karena itu fakta. Mohon maaf. Gibah itu memang fakta. Kalau gak fakta namanya fitnah. Iya, tuh. Gibah itu kata Nabi ngomongin orang lain yang kalau orang itu dengar, orang itu gak suka. Oh, ketika Tolak ukurnya tolak ukurnya itu Iya, ketika tolak ukurnya ya selain orang lain, paling awal kita sendiri. Kita mau nggak diomongin kayak gitu. Oh, iya, Kalau iya, kita iya, nggak mau, ya udah jangan ngomongin orang lain. Oh, jadi tolak ukurnya itu ketika hal itu diomongin, orang itu akan Kalau marah. dengeran, Iya, kalau nggak kedengaran suka. nggak suka. Makanya kata Imam Ghazali ada gibah yang diperbolehkan. Di antaranya ngomongin orang lain tentang ciri-ciri fisiknya yang orang lain itu suka dan udah menjadi tradisi umum yang tidak menyakiti dia. Kayak si sipit, si mancung, si hitam. Oh, Di itu pesantren banyak tuh disebutnya Iya, 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 nama apa lakop. Nama lakop. Iya. Oh, itu Ada. bisa tuh, dalam tataran itu bisa. Itu kalau orangnya suka, artinya nggak keberatan dan itu sudah jadi tradisi, oke tuh. Selain itu, kata Imam Ghazali, kalau gibah di pengadilan, nggak mungkin dong kita ditanya sama hakim, Iya. apakah kamu melihat nggak kejahatan itu? Saya tidak mau gibah. Iya, saya nggak mau makan Beda ya, beda. bangkai darah sendiri, daging bangkai sendiri, saudara sendiri. Bisa jadi palu hakim ke kepala kita. Tuh. Berarti Atau ketika di kantor polisi dimintai kesaksian, Keterangan, ya. atau di depan ulama ketika meminta fatwa, atau tentang orang yang jelas-jelas melakukan kemaksiatan, atau tentang orang yang melakukan kemaksiatan dan perlu menjadi pelajaran bagi kita. itu bisa tuh. Bisa agar kita terbebas dari dia. Misalnya hati-hati, dia itu suka Oh, nyolong iya. gitu. Oh, sebagai ini ya, konteks buat peringatan gitu ya. Peringatan dan pelajaran. Oh, oke. Nah, kadang yang soalim tuh modusnya gitu, sok ambil pelajaran padahal niatnya gibah. Karena pada akhirnya kembali ke niat dan tujuan kita tuh Iya, kontrol iya. utamanya kan. Yang paling tahu diri kita sendiri ya, Beb ya? Iya, benar-benar. Apakah ini gibah atau enggak gitu. Karena kalau kita lihat ya, jadi kayak fenomena sekarang itu yang memicu apa ya, kayak orang debat, orang berantem di media sosial awalnya karena pemantiknya gibah-gibah itu ya. Iya, karena kan ada pemain kanan luar tuh. Iya kan? Iya. Yang biasanya Umar lambung. iya. Oh, Kata orang Arab gini, man nama bik nama alik. Siapa yang gibah adu domba bersama kamu, suatu hari ketika dia duduk dengan orang lain dia akan ngomongin kamu. iya. Yang terjadi. Iya, karena itu udah jadi kebiasaan itu. Jadi kita gibah sama dirimu tentang dia. Ketika kamu dia, kita gibah kamu bersama dia. Berarti nggak ada yang lolos, Beb. Iya. Nggak ada yang lolos. Nggak ada baik-baiknya tuh. Nggak ada yang lolos. Iya, Ujung-ujungnya makanya iya, sama aja ya. kadang orang itu lebih baik ribut sama istri daripada pulang lebih dulu di tongkrongan. Karena kalau pulang lebih dulu dia digibahin. Iya. Digibahin. Digibahin. Iya. Digibahin Makanya dia terakhir aja deh. Iya. Daripada digibahin. Kita tungguin nih. Baik, minimal dibilang, dia takut sama istrinya makanya pulang dulu. Jadi ada juga alasan buat istri, kenapa nggak pulang cepat daripada saya digibahin? Iya. Iya kan? Iya, betul. Gitu, jadi Mungkin alasan. kita alasan yang lebih tepat daripada kamu digibahin karena kamu adalah harga diri saya. Walau saya nggak relate ya. Iya, walau saya tidak nggak relate tentunya. Cuak. Walau saya nggak relate. Iya, karena kan memang untuk menghindari gejala dan fenomena gitu itu berarti tadi itu Bib ya, harus memperbanyak konten-konten yang Positif. Lebih Dan positif. ini membangun circle yang positif. wah, ini circle. Karena kata Habibullah bin Abi Haddad, perjalanan kita menuju Allah itu terlalu jauh.
sedangkan bekal kita terlalu dikit. Kalau isinya nongkrong-nongkrong yang sia-sia, apalagi gibah, ya gak akan nyampe. Iya. Maka isi nongkrongnya pun dengan hal-hal positif. Dan kalau bisa kita jadi pionir di tongkrongan untuk ngomongin hal-hal yang positif. yang baik. Tapi juga jangan crunchy, karena ila sabili rabbika bil hikmah. Jangan tiba-tiba. Oh biasa tuh kayak gitu, Bi. Iya kan? Di tongkrongan kreatif dan bijaksana. Jangan tiba-tiba datang. lu tahu nggak keputusan dari ini Bahsul Masail terbaru Iya. itu begini. Anda dibilang nggak asik tuh. Iya, ini nggak asik. Besok Anda akan digibahin, tiba-tiba grup WhatsApp-nya sepi karena dia bikin grup WhatsApp Yang tidak ada kitanya. Iya, dan digibahin di grup. Jadi yang asik juga cara Iya. ngetir ngegiringnya. Iya. Bil hikmah. Natural. Natural. Iya. Iya, Jangan iya. sampai ngegiringnya tuh gak enak. Iya. Misalnya kayak PSI. Waduh. Rusis. Iya. Tapi emang kalau ini ya, misalnya susah gitu loh Kenapa Bapak tiba-tiba panik? Santai aja, Pak. Santai. Kayaknya saya sudah dikeluarkan di grup WA, Pak. Oh iya. Korban ya. Iya. Tapi emang itu Bib susah dihindari sih ya kalau di medsos. Karena memang ada orang yang kayak itu tadi membuat postingan, ya tujuannya umpan lambung. Umpan lambung. Iya. Umpan lambung. Jadi dia emang gelandang lincah gitu ya. Dimakan sama Ya, kalau halan-halan. Makan, iya tujuannya emang buat itu gitu. Iya. Sebenarnya kan kita itu berdaulat, diciptakan oleh Allah ya. Nabi bilang kullukum ra'in, setiap kamu adalah pemimpin yang berdaulat atas dirimu. Kalau di stoikisme tuh filsafat Yunani kuno tentang pengendalian diri. Orang ngumpan, tapi kamu tendang apa enggak itu kan keputusanmu. Wah, iya pilihan ya, Pak. Pilihanmu. Pilihan. Tapi kalau nggak ditendang emang kayak kita gak asik kan, Iya, gak iya. enak. Diserakin Tongkrongannya, penonton. iya, tongkrongannya harus emang tongkrongan yang Sehat. sehat, positif. Circle. Berarti sahabat-sahabat ini harus kalau perlu ganti circle gitu ya. Bener, kalau enggak kita akan bisa mengetahui ya makna bahwa silaturahmi itu nambah rezeki, nambah umur. Gimana tuh, Bib? Karena tongkrongan yang negatif itu bikin pendek umur, sumpek ngomongin orang lain, bikin miskin juga. Karena yang diobrolin bukan tentang hal-hal yang sifatnya Produktif, bisnis, jaringan, relasi dan lain jadi hanya sebagainya. membicarakan orang gitu. Jadi orang Iya. adil gitu tadi. Nah ini nggak relate. Sebenarnya. Nabi bilang silaturahmi itu nambah umur dan nambah rezeki. Dia nggak bisa paham karena dia udah banyak silaturahmi kok nambah dosa. Ini Nambah circle ini dalam konteks offline dan online, Bib. Iya baik offline maupun online. Maupun Sekarang online, apalagi kan Iya. orang bisa gini ya. Kadang Allah rindu kita dibangunkan jam 12:30 agar tahajud. Kita malah buka grup WhatsApp lanjut gibah tuh kan. Nongkrongnya nggak usah bertatap muka tuh. Iya, Kata Allah, kamu dibangunin untuk tahajud agar terlepas dari pinjol, malah gibah. Malah check out dia. Malah. Iya. Tapi ente memang punya ini grup yang biasa ngegibah gitu. Saya kebetulan orangnya sangat ini ya, tidak relate dengan gibahan itu ya. Jadi, Mantap. saya lebih relate dengan gibah offline. Kurang asik kayaknya meskipun Iya. gibah ini evolusi ya, Bib. Iya. Dan ini apa? Kadang itu modusnya dianggap itu sebagai ibadah, bukannya mau ngomongin orang. Ini orang kalau udah ngomongin bukannya mau ngomongin orang. Bukannya mau ngomongin ya. Diawali dari itu, Iya, biasanya. seolah-olah Iya, modusnya seolah-olah ibadah, seolah-olah positif, seolah-olah biar kita terhindar dari keburukan dia. Padahal kalau kita selami itu lubuk hatinya nggak itu. Nah, makanya kontrolnya akhirnya pada diri kita sendiri. Kita yang tahu apa niat dan tujuan kita ketika ngomongin seseorang itu. Apalagi kalau udah ngomong bukannya kita mau ya, ini sih dosa ya. Cuman Cuman ya ini memang tahu ini nih. kan akan menjadi negatif kalau ini. Iya. Kita memang tapi memang dia pada dasarnya udah. Iya. Udah. Terus Atau kan udah habis. kita nggak mau nyebutin orangnya deh. Inisialnya aja ULIN. Siapa tuh? Iya. Tapi ini masuk Atau- lebaran, Bib. Iya, walaupun nggak disebut namanya tapi semua orang udah tahu kan. Iya. Kan kadang gitu. Tapi itu bukan solusi gak nyebut nama karena bisa jadi orang udah tahu semua. Iya. Tapi ini biasanya lebaran itu kan sebenarnya mohon maaf-maafan itu gibah juga, Bib. Oh di situ tempatnya tuh kumpul keluarga. Lebaran besar tuh. Habis lebaran keluarga tante-tante datang. Wah biasanya tuh ajang gibah tuh. Bib. Ajang gibah. Ajang gibah tuh. Iya, ya itu. Akhirnya kan sebenarnya tinggal digeser ke gibah yang positif kan. Gibahin prestasi orang biar jadi inspirasi dan motivasi bagi kita. Cuma masalahnya
karena tadi udah gak biasa makan daging yang enak, biasanya makan daging saudara sendiri, akhirnya nggak kerasa nikmat. Itu kalau kata Nabi, dan di Quran juga ya apa yang disebut dengan fitnah dajjal, atau kita senang ngelihat orang susah dan susah ngelihat orang senang. Neraka tampak seperti surga, surga tampak seperti neraka. Udah kabur berarti. Iya, udah jelas. Ketika ibadah 5 menit udah mijit-mijit kakinya. Tapi kalau ghibah berjam-jam bisa tahan. Benar, apalagi ghibah online di WA dibikinin stiker. Stiker khusus. Iya, untuk ghibah. Untuk ghibah. Iya. Artinya itu ya jebakan ya sebenarnya. Tapi di bulan puasa itu orang puasa terus ghibah batal nggak puasanya, Bib? Nggak batal sih, cuma angus pahalanya. Ghibah tuh kan nggak membatalkan puasa, tapi hangus pahala puasanya. Lebaran juga kan baru maaf-maafan udah dinodai dengan ghibah. Padahal paling enak tuh Lebaran tuh untuk jadi starting point kita. Karena kata para sufi itu fitrah itu kan seperti cermin yang bisa membawa kita kepada kebaikan, tapi seringkali tertutup oleh debu-debu dosa itu. Nah, starting pointnya sebenarnya Lebaran karena kosong tuh cerminnya, bersih lagi. Untuk kita mulai merasakan nikmat ibadah tuh. Start dari nol. Mulai dari nol. Kembali SPBU tuh. SPBU. Iya. Mulai dari nol. Oh, berarti harus itu ya, menghilangkan sebenarnya kayak di bulan Ramadan ini orang puasa itu melatih itu ya, Bib ya. Iya. Supaya kita jangan harusnya ghibah. Karena pernah saya dengar gini, Bib. Kenapa katanya mulut orang berpuasa itu bau? Ya. Ya karena biar kalau membicarakan orang itu mereka nggak percaya diri ngomong. Betul. Gitu. Jadi Dan salah satu hikmahnya gitu lah, pernah saya Dan dengar. emang nggak sikatan sih pas subuh ya kayaknya. Hah? Nggak sikatan. Iya. Dan ini juga sebenarnya yang lebih kokoh dalam surat Maryam ada kata as-saum yang artinya diam dari ngomongin orang lain, diam dari menjawab fitnah orang lain, diam dari apapun yang memancing kita untuk berkata-kata yang sia-sia atau maksiat. Termasuk pintu ghibah itu kan sebenarnya prasangka tadi yang basicnya itu adalah hoax tuh. Hoax, benar, Iya kan? benar. Berarti hoax itu masuk apa, Bib? Ya sama, itu pintu utama tuh menuju ghibah tuh kan. Umpan lambung gitu saja. Iya kan? Iya. Katanya kan sumber ghibah tuh katanya dia begini. Nah, katanya nih kalau dicari ini nggak ada tuh di Kominfo tuh nggak ada tuh, Anda cek tuh. Tiba-tiba di orang terakhir udah bukan katanya lagi, udah jadi fakta biasanya. Awalnya udah hilang. katanya Udah. Jadi sahabat-sahabat kalau lihat komen atau postingan kalau katanya itu tolong ya jangan dilanjutin ya. Mending dihindari gitu berarti. Kila makila itu bukan perkataan tuh kalau bagi orang Arab. Ini kila makila ini kata orang Arab. Katanya. Ini katanya doang. Katanya ya. Katanya. Itu pun nggak tahu siapa yang berkata gitu kan. Nggak ada, kalau dikejar orangnya udah mati tuh. Nggak bisa kita verifikasi. Temennya Bebusin aja kemarin di Twitter habis klarifikasi tuh karena posting sesuatu yang kurang benar. Si Agus. Oh iya. Katanya. Gara-gara katanya juga. Iya. Itu. Berarti kata kuncinya itu katanya, mending dihindari tuh. Katanya tuh. Katanya atau berita tapi basicnya cuma capture-an doang. Waduh. Tanda serunya 3. Wah, ada merah-merahnya lagi. Itu udah Trigger. Jadi kelihatan gitu. Oh, ini umpan lambungnya arahnya kemana nih? Dan kita bisa jihad melawan itu dengan apa? Mavindo tuh, satu komunitas anti hoax, dia bilang ketika kita bilang ini beritanya bener nggak, itu sudah sekitar 30% menghalau laju hoax tuh. Jadi kalau Nanya doang, Nanya bener aja. nggak nih? Bener Udah nggak? ketar-ketir Sumbernya nih di sana. mana gitu ya? Iya. Ragukan dulu ya. Iya. Sehingga dia harus membuktikan dulu. Karena yang harus membuktikan yang nuduh, bukan yang tertuduh kan kalau dalam Islam. Oh, justru biasanya banyak yang kebalik, Pak. Betul. Katanya dulu, terus di counter, lah yang posting katanya itu ya silakan buktikan sendiri. Iya. Lah kan dia nyuruh orang membuktikan. Dia ngomong katanya dia nyuruh orang lain membuktikan gitu. Iya. Tapi kalau misalnya kita kena gibah nih, Bib, gimana coba? Kalau kita yang kena gibah, reaksi kita apa yang harus kita lakukan? Gibahin balik yang lebih seru apa gimana? Ya kalau gibahin balik jadi dua yang gibahin kan. Kalau prinsipnya kata Allah kepada Sayyidah Maryam, ya udah diemin aja.
Karena di akhirat nanti dosa kita diberikan kepada dia atau pahala dia diambil untuk kita. Berarti ada ini ya, proses transfer. Kecuali Transfer dosa. kalau memang ghibah itu membahayakan harga diri kita, Wah, iya. membahayakan harta kita. Hifdzul mal itu bagian dari maqasidus syariah. Iya. Menjaga harta itu bagian dari perjuangan dalam syariat. Itu harus dilawan. Ya dilawan secukupnya. Kalau emang udah Klarifikasi nggak ya, bisa ya udah. Dibiarin aja, biar Dibiarin. dosa kita tertransfer ke dia. Iya. Gitu. Karena al-haq dan as-sabr itu disatukan oleh Allah dalam Al-Quran. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Kebenaran itu kadang butuh waktu untuk membuktikan dan butuh kesabaran. eksistensinya. Iya, butuh waktu sehingga harus disabari. Oke. Oke, berarti di momen Idul Fitri ya, Iya. biar kita dari nol gitu ya. Jadi kalau kita digibahin, ya udah didiamin aja berarti. Tapi kita tadi udah posting nih di media sosial, ada pertanyaan titipan nih dari netizen. Kita mau bacain nih, Bang. Oh, ini kita bacain. Ini. Kita mau bacain dulu nih. Intinya pertanyaan kalau dari ada netizen. katanya-katanya itu teman-teman harus waspada tuh. Waspada. Harus waspada. Dari @sitkilubet. Apa nih pertanyaannya nih? Titip pertanyaan buat Habib dong Min, tips keluarga bahagia apa ya Beb? Mungkin dari keluar konteks Beb, tapi Tips apa? keluarga bahagia. Oh. Tips keluarga bahagia. Bahagia. Jangan gibah. Bener juga, masuk. Gini, pada prinsipnya keluarga bahagia itu adalah keluarga sakinah kata Quran. Sakinah itu artinya mendamaikan. Artinya saling support satu sama lain, membuat semua anggota keluarga itu merasa berharga dengan dia menggali gift pemberian yang Tuhan berikan kepada dia. Jadi yang penting adalah kita merasa berharga aja ketika di rumah sehingga kita damai. Saling menghargai. Iya, merasa berharga dengan apa? Dicari itu apa sih kelebihannya dia, kita masuk ke sana. Iya. Saya tuh sering gitu ketika ketemu keluarga besar pas Lebaran tuh kalau lagi silaturahmi, misalnya ketemu keluarga yang suka bola, saya sok ngobrol bola. Iya. Gimana ceritanya MU kalah 7-0? Waduh. Tapi juga nggak menang-menang banget. Udah minus 15. Iya. Jadi gitu. Iya. Jadi yang mendamaikan kepada kita, karena kita bisa jadi sumpek di jalan, sumpek di kantor, sumpek di tongkrongan, bahkan sumpek di rumah ibadah karena misalnya dipolitisir. Betul. Tapi kita sebaiknya tidak boleh sumpek di rumah. Makanya ciptakan kondisi rumah yang sakinah tadi, mendamaikan tadi. Betul. Ini ada pertanyaan lagi, Beb. Ini masuk ke ranah login nih kayaknya nih. Dari Rafli Ferdi 99. Cak Afan, Ana dapat kenalan orang Bali. Dia masuk Islam tapi kagak dikasih sama orang tuanya. Bagaimana? Nah, ini orang tua sama masuknya gimana tuh, Beb? Ada beberapa sahabat Nabi yang ketika masuk Islam orang tuanya nggak mau tuh. Betul. Nggak Pernah dulu. memperbolehkan. Iya. Oke. Tapi kemudian kata Nabi, ketaatan itu hanya kepada Allah dan Rasulnya dan segala sesuatu yang baik yang sumbernya dari Allah dan Rasulnya. Makanya dalam usul fiqh nggak boleh tuh ketaatan kepada kemaksiatan, termasuk kepada orang tua kita. Iya. Jadi urusan agama, lakum dinukum waliyadin prinsipnya. Bagimu agamamu, bagiku agamaku, kau adalah saudaraku. Jadi silakan orang tua dengan agamanya, kita dengan agamanya, tapi tetap engkau adalah orang tua saya yang saya wajib berbakti sepenuh hati, sekuat tenaga kepada kamu. Makanya kalau mau pindah ya udah Baik-baik lakukan cara yang baik-baik, tunjukkan akhlak yang agung sehingga suatu hari orang tua kita bisa menerima. Tapi dia pindah itu efek login nggak? Iya bisa jadi sih ya. Gara-gara YouTube Bisa login soalnya. Iya. Ini pertanyaan berikut Bang dari @bintang_Muhammad. Bib, amalan biar cepet nikah apa Bib? Sekaligus ini dong tanya kalau jawaban kalau ditanya nikah pas Lebaran. Wah, saya pengen jawab balik itu sebenarnya. Kalau ditanya kapan nikah sama orang yang sudah tua ya. Kapan Anda panjang umur? Kapan aja panjang umur, betul. Frontal juga ya. Ya, kalau menurut saya kan lagi-lagi kembali kita itu terprovokasi apa enggak sih sama pertanyaan itu? Sikap kita itu yang penting kan. Jadi kalau kita enjoy ya doain insya Allah selesai. Iya. Atau Sebenarnya. bulan Mei. Maybe yes, maybe no. maybe no. Iya. Atau ini bilangin
Habis lebaran kapan nih? Kapan kek? Gitu. Tante mau nyumbang apa kalau seandainya kan? Ini harus ada ini strike back gitu loh. Iya. Ya itu. Jadi tinggal kemudian respon kita. Menurut saya sih karena itu kan tradisi kita udah ya udah santai aja. Kamu juga gak mungkin merevolusi tradisi itu. Iya. Terlalu sulit lah ya. Terlalu Tapi kalau sulit. amalannya Bib. Dulu Habib nih ya. Amalannya ya kalau Banyak main dating apps. enggak. Oh iya. Enggak. Amalannya ya dia pasti usaha ya. Usaha di samping itu doanya banyak sekali. Nah itu penting tuh. Doa apa ini? Apa surah apa? Di antaranya kan Robbila tadarni fardan wa anta khairul warisin agar kita tidak dibiarkan sendiri. Kemudian ada banyak doa-doa dalam Al-Quran tentang jodoh, tapi utamanya doa terbaik itu muncul dari hati yang betul-betul ingin nikah Dan beribadah dan ya. siap nikah gitu. Dan siap dipantaskan lah untuk menikah. Iya. Kalau masih punya dating apps kayaknya nggak pantas. Tidak layak untuk bertanya. Gimana? Udah? Itu pertanyaan terakhir tadi Bib. Sudah. Oke. Terima kasih teman-teman, sahabat-sahabat ya udah nanya dan juga yang udah nonton kita baru ini masih banyak Bib mau dibicarain, pengen ngegibah juga tapi yang positif. Tapi karena tadi udah dikasih wejangan gitu ya. Jadi intinya adalah teman-teman, sahabat-sahabat sekalian itu sebisa mungkin memberikan aware gitu, sadar baik di offline maupun di online untuk tidak terprovokasi, terpancing dengan umpan lambung yang ada gitu loh. Jadi itu tadi kata Bib Jafar, kalau ada katanya itu tuh. Iya, udah. Karena itu semua akan menjadi pintu masuk kita menjadi permusuhan. Betul. Dan kita menjadi jelek gitu. Betul. Secara personal karena memakan bangkai teman sendiri. Nah, jadi di momen Idul Fitri ini insya Allah kita akan kembali dari nol seperti kata mbak-mbak di pom bensin. Biar kita isi Pertamax, biar kedepannya kita akan ketemu Ramadan tahun depannya itu tetap membara semangatnya untuk beribadah, bukan bergibah. Betul. Bukan bergibah gitu. Kata-kata penutup, Bib? Kata-kata penutup ya. Apa nih? Wow. FYP. Apa aja ya yang maksudnya yang bisa menjadi penyemangat buat sahabat-sahabat gitu loh. Ini kan Insya Allah Ramadan akan berakhir, kita akan Idul Fitri gitu dan apa yang harus disiapkan gitu loh dalam setahun ke depan untuk bertemu Ramadan kembali tahun depan. Insya Allah semoga Allah panjangkan umurnya kita semua gitu. Gibah itu gak pernah membahagiakan orang lain. Kalaupun membahagiakan itu hanya imajinasi kita. Yang membahagiakan orang lain itu yang membahagiakan diri kita sendiri adalah ketika kita membahagiakan orang lain. Lebaran kalau ada anggota keluarga kita yang sakit aja jadi gak totalitas tuh bahagia. Jadi kebahagiaan yang sejati adalah bersama-sama. Dan kuncinya gini, terkait orang lain ingat-ingatlah prestasinya dan lupakan aibnya. Terkait diri sendiri lupakan prestasinya dan selalu ingat aib kita. Sehingga kita selalu rendah hati kepada orang lain dan selalu optimis melihat orang lain. Nah ini nih. Mantap. Camkan itu. Thank you, Bib. Makasih banyak udah memberikan ujangan ya. Ujangan, nasihat, karomah. Barokah ya. Barokah dan insyaallah kita akan berjumpa kembali di episode-episode yang lain. Tetap tongkrongin di channel Gerakan Pemuda Ansor Podcast. Thank you, Mas Ulin. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.